Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pendiri dan para senior Center for Strategic and International Studies atau dikenal CSIS. Hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya lah kita dapat menghadiri acara pidato kebangsaan dalam rangka setengah abad CSIS. Kesempatan ini secara pribadi dan keluarga besar Partai Golkar mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Di dalam usia yang panjang ini, CSIS telah menorehkan capaiannya sebagai lembaga kajian atau think tank terkemuka, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Hasil-hasil kajian dan riset CSIS telah terbukti mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis bangsa ini. Demikian pula para pendiri, pembina, dan para peneliti dikenal memiliki kiprah dan kontribusi bagi negara, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hubungan internasional. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada CSIS, semoga terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pada kesempatan yang terhormat ini, saya mengawali pidato ini dengan sebuah kabar baik dan berita yang menyenangkan, di mana pada kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai angka 7,07%. Angka ini sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan ini merupakan kerjasama dari seluruh komponen bangsa kita. Dengan pertumbuhan ini, prospek pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Pertumbuhan yang bagus ini membuktikan bahwa walaupun kita berada dalam situasi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19, kita mampu dan terus berusaha untuk bangkit. Dalam situasi pandemi, kita memiliki daya tahan yang tangguh, dengan rasa solidaritas dan gotong royong, serta simpati kemanusiaan yang besar, serta dengan kerja keras yang memang harus kita jalani. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, masa depan yang cerah kita rebut kembali. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya ingin menyampaikan pidato kebangsaan yang bertema Demokrasi, Kebangsaan, dan Kesejahteraan. Tema ini sangat relevan untuk terus kita kemukakan agar kita dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita bersama. Di saat menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan RI yang ke-76, kita gaungkan semangat kebangsaan, kita gelorakan, serta kita dorong optimisme bahwa bangsa kita akan mencapai Indonesia maju dan sejahtera. Partai Golkar telah memiliki visi negara kesejahteraan 2045. Partai Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara ekonomi besar lainnya di dunia. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat kita harus melakukan restarting, rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju perlambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi para pekerja maupun dunia usaha agar tetap bergairah. Pemerintah mengambil tindakan non-medis, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan berbagai level guna mengantisipasi dan memutus penyebaran kasus COVID-19. Pengendalian pandemi secara terintegrasi diharapkan akan mengurangi kasus aktif ke tingkat yang bisa ditolerir dan memberikan ruang pelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan, rumah sakit, oksigen, dan obat-obatan. Seiring dengan pengurangan tekanan pandemi ini, maka kita akan secara bertahap menyesuaikan pembatasan dengan persyaratan masyarakat yang sudah divaksinasi, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa pulih kembali diperkirakan di kuartal keempat tahun 2021. Dengan pertumbuhan 7,07 di kuartal kedua ini, secara teknis kita telah mengatasi atau kita telah keluar dari krisis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem dalam tata kelola politik dan pemerintahan kita. Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu sila keempat, menyeratkan pilihan kita tentang demokrasi tersebut. Sebagai sebuah sistem, praktek demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasar surut
seiring dengan dinamika sosial politik yang terjadi pada setiap masanya. Kini, demokrasi di Indonesia di era reformasi dalam prakteknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat di mana kedaulatan itu berada. Partai Golkar sebagai partai tertua yang menjadi pilar demokrasi di negara kita selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negeri yang kita cintai. Dengan berdemokrasi, kita dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan, dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini. Dengan begitu, demokrasi yang kita praktekkan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita telah berhasil 4 kali menyelenggarakan pemilu presiden langsung sebagai amanat reformasi, disertai dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Semua proses penyelenggaraan sistem elektoral kita telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral kita telah teruji dengan menghasilkan kepemimpinan baik nasional dan daerah yang memiliki legitimasi publik yang sangat kuat dari masyarakat. Masyarakat dewasa dalam menentukan pilihan politiknya, disertai dengan pilihan visi dan program yang ditawarkan. Dengan demikian, sistem pemerintahan kita semakin memperkuat presidensialisme dengan tetap menjaga mekanisme cek dan balance melalui sistem perwakilan kita, baik di DPR maupun di DPD. Konsolidasi demokrasi kita harus kita tingkatkan kualitasnya. Kita telah diakui dunia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang menerapkan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi telah memiliki kompatibilitasnya sebagaimana praktek demokrasi di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tentang praktek demokrasi di Indonesia, baru-baru ini The Economist Intelligence Unit merilis tentang demokrasi indeks di tahun 2020. Penilaian ini dinilai dari 5 indikator, yaitu proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna, seperti negara-negara ASEAN lainnya. Dalam kategori fungsi pemerintahan, Indonesia dengan skor 7,5 menunjukkan kinerja lebih baik dari median kebanyakan atau di angka 5,0 dari negara-negara di dunia. Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme, Indonesia menempatkan skor 7,85 yang menunjukkan nilai yang baik. Demikian pula dalam hal partisipasi politik, kita pada skor 6,11. Partai Golkar berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dalam partai yang lebih terbuka, responsif, dan demokratis. Peningkatan kualitas kader partai ini salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik. Partai Golkar telah mendirikan Golkar Institute yang sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan 3 pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik, dan kepemimpinan. Pentingnya pendidikan politik dengan penguatan 3 pilar tersebut harus dilihat agar partai politik sebagai pilar demokrasi diharapkan dapat melahirkan SDM manusia, terutama untuk meningkatkan efikasi atau ketertarikan masyarakat terhadap politik sebagai instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara hadirin yang kami hormati, dengan ideologi karya kekaryaannya, Partai Golkar dalam setiap fase perjalanan telah konsisten memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Partai Golkar telah mengawal dan mendukung proses pembangunan bangsa seperti yang kita jalankan pada saat ini. Partai Golkar juga mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika dan perubahan dalam berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan kemajuan teknologi. Kita membutuhkan transformasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini. Kami menjadi bagian yang mendorong konsep Making Indonesia 4.0. Digitalisasi dan penggunaan big data menjadi bagian dari keharusan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sebagai partai yang memiliki kursi terbesar kedua di parlemen, Partai Golkar terus melakukan review terhadap berbagai regulasi yang menjadi kendala bagi terwujudnya iklim ekonomi yang sehat dan kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Partai Golkar menjadi bagian yang aktif dalam mengawal transformasi struktural ekonomi untuk mendorong iklim investasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen untuk menyederhanakan dan peningkatan efektivitas birokrasi, memberikan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menghadapi Indonesia tahun 2045 ke depan, kita harus menghadapi berbagai tantangan atau megatrend untuk mewujudkan kesejahteraan, antara lain perubahan iklim, menipisnya sumber daya, perkembangan demografi, urbanisasi, inovasi teknologi, dan revolusi industri keempat yang tentunya memberikan kesempatan sekaligus juga ada tantangan terkait ketimpangan. Apa yang harus kita kerjakan dari mulai sekarang untuk 2045 nanti? Setidaknya ada 3 pilar yang harus menjadi perhatian. Pertama, pembangunan manusia, ketahanan kesehatan, dan penguasaan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi yang berbasis kepada global value chain, peningkatan produktivitas, pengembangan blue economy, green economy, dan circular economy yang mendorong pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Yang ketiga, memperkuat ketahanan, kohesi sosial, dan tenun kebangsaan Indonesia. Selain itu, pembangunan ekonomi kita harus berorientasi inklusif, mengurangi jenjang kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan melakukan kebijakan afirmatif ataupun berpihak, serta semakin tertatanya jaminan perlindungan sosial dengan rapi dan baik. Membangun ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur bahwa kita disatukan dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Partai Golkar menilai bahwa Pancasila inilah yang seharusnya kita jadikan perekat tenun kebangsaan kita. Partai Golkar sangat optimis bahwa kita mampu menjadi negara maju pada tahun 2045. Kita harus merawat komitmen kita terhadap demokrasi sebagai jalan untuk memastikan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik. Sistem politik yang demokratis menjadikan berbagai keragaman dan kemajemukan yang dimiliki bangsa kita akan lebih terkelola dengan baik sehingga dapat menghantarkan kita ke dalam visi bersama menuju Indonesia maju sejahtera pada tahun 2045. Saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, perkenankanlah saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk CSIS yang pada tanggal 1 September 2021 menginjak usia yang ke-50. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua. Amin. Ya Rabbil Alamin. Dan terakhir, izinkan saya bacakan 2 buah pantun. 2 sahabat lama tak jumpa, bertemu bahagia di bawah lentera. Golkar dan CSIS selalu bersama, membawa Indonesia menuju sejahtera. Bakar pisang di kota Jogja, rasanya terkenang tiada tara. Golkar menang, Indonesia jaya. Rakyatnya senang, maju, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.